Shalom. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, bersekutu bersama-sama di dalam doa. Mari Bapak Ibu, malam hari ini jangan sia-siakan waktu yang sudah diberikan buat setiap kita. Kita datang di dalam hadirat Tuhan dengan hati penuh dengan ucapan syukur, memuji, membesarkan nama Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa malam hari ini untuk setiap masalah, persoalan, pergumulan, dan air mata. Kami percaya di sanalah Engkau tetap ada menyertai di dalam kehidupan kami. Sehingga kalau malam hari ini kami boleh ada, kami percaya ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam setiap musim di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini Bapa. Kembali kami datang bersama-sama dengan saudara-saudari kami. Apapun yang menjadi persoalan kami rindu untuk menaikkan pujian. Kami rindu untuk tetap kami bisa mengucap syukur di dalam setiap masalah pergumulan. Dan apapun keadaan hidup kami tahu Engkau ada, Engkau menyertai di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Nyatakan kehadiran-Mu, mungkin berupa dengan sapaan kepada setiap kami, sentuhan di dalam hati. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus berbicara lebih kepada setiap kami. Bahkan mungkin melalui rangkaian peristiwa di dalam hidup kami, Engkau sudah berkata-kata kepada setiap kami. Ampuni kami jika kami selama ini mungkin kami tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Tapi kami tahu Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kembali kami datang. Engkau selidiki, Engkau perhatikan setiap hati yang sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh rindu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa. Biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan, kami muliakan melalui acara doa malam persekutuan doa Victory Family. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah-rumah, di mobil, di mana saja kami berada. Dan siaran ini boleh dijangkau oleh setiap orang. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, memulihkan hati yang luka, menyembuhkan yang sakit, baik sakit jasmani maupun secara rohani, memberikan penghiburan buat kami yang susah, memberikan pertolongan dan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut, kami responi kehadiran-Mu dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, mari gunakan waktu. Segenap hati Engkau memuji, menyembah, dan berdoa. Membalas setiap kebaikan Tuhan dengan penuh ucapan syukur melalui doa dan penyembahan kita malam hari ini. Haleluya, haleluya.
pernah Kau biarkan. Haleluya. Syaramaya sandara lama ya sandarama. Orang yang mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan, meskipun kadang diperlakukan dengan tidak adil, meskipun kadang mengalami himpitan, meskipun kadang kala mengalami goncangan di dalam hidupnya, tetapi orang itu mampu untuk tetap menjaga hatinya, berdiri di hadapan Tuhan dengan kedua tangan yang terbuka dan mampu mengucap syukur atas setiap rangkaian peristiwa. Mungkin itu berupa ketidakadilan, tetapi engkau mampu untuk mengucap syukur. Engkau tetap berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkaulah pembelaku satu-satu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika engkau diperlakukan dengan tidak adil, mungkin engkau berkata, aku layak mendapatkan ketidakadilan ini. Tetapi kabar sukacitanya, siapa yang ada di dalam pihak kita? Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah sekali-kali Dia meninggalkan dan membiarkan kita. Mungkin kita bisa diperlakukan tidak setia oleh manusia, tetapi malam hari ini Dia rindu menyatakan kasih setianya. Oleh sebab itu kita punya banyak alasan untuk tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. Air matamu boleh menetes, air matamu boleh mengalir karena penderitaan di dalam hatimu. Tetapi malam hari ini, ketika engkau mampu meresponi setiap masalah pergumulan, kesesakan itu dengan hati yang mampu mengucap syukur dan tetap berkata kepada Tuhan, Kau baik Tuhan. Disitulah mata Tuhan tertuju kepadamu. Disitulah Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong engkau. Kuatkan, teguhkan hatimu. Karena sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan keadaanmu terus-menerus berada di dalam penderitaan. Mari malam hari ini renungkan sejenak. Untuk hati yang mampu merespon setiap masalah peristiwa dengan ucapan syukur. Disitulah Tuhan akan mencurahkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, sehingga kita mampu di dalam kehidupan ini untuk terus dan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Semua yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Dia bukan Tuhan yang lalai, Dia bukan Tuhan yang berdusta kepada setiap kita. Dia pasti akan menggenapi setiap janji untuk saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari
setiap orang yang dengan segenap hatinya mengucap syukur. Biar malam hari ini Engkau melawat setiap kami satu persatu. Engkau memperhatikan, Engkau melihat, dan Engkau mau menolong setiap kami, Bapa. Tolonglah kami, Bapa. Kuatkan kami, beri kepada setiap kami satu iman yang kokoh, iman yang teguh. Dan biarlah kami mampu di dalam setiap keadaan, apapun yang sedang kami alami, kami mampu mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan-Mu dan berkata, kami mampu, kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami. Biarlah ucapan syukur kami selalu ada dan selalu Tuhan temukan di dalam hati dan mulut kami. Dan biarlah malam hari ini kami boleh mengenal, kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mengerti setiap firman yang Tuhan beritakan malam hari ini untuk setiap kami. Kami percaya firman-Mu yang menolong kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana firman Tuhan akan kita pelajari di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Situ perikopnya dikatakan Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus, ke Emmaus. Ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kedua orang ini dituliskan ini bukan orang-orang yang biasa, tetapi Alkitab mencatat 2 orang ini adalah murid-murid, ya. Mereka senantiasa bersama-sama dengan Yesus, mengikut Yesus, memperhatikan, belajar dari pribadi Yesus sendiri. Tetapi sungguh keadaan yang bertolak belakang terjadi ketika kita berpikir murid artinya adalah orang yang bersama-sama dengan gurunya. Murid adalah orang-orang yang belajar dari gurunya. Dengan kata lain, murid adalah orang-orang yang mengenal dengan baik siapa itu guru mereka. Tetapi ayat yang ke-15, ketika Yesus sendiri datang berjalan bersama-sama dengan mereka, satu hal yang bertolak belakang terjadi. Ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bapak Ibu terkasih, menurut beberapa tafsiran, murid ini bukan salah seorang dari murid-murid yang ke-12 murid, ya. Di luar itu Yesus juga punya murid-murid yang lain, tetapi murid yang inti adalah ke-12 murid itu. Dan ketika Yesus sendiri mendekati mereka, bahkan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Dalam Injil yang lain dikatakan Yesus juga pernah menampakkan diri dengan bentuk atau rupa yang lain sehingga murid-murid tidak bisa mengenal siapa itu Yesus. Tetapi ayat-ayat yang sudah kita baca ini menjadi satu tanda tanya. Kita akan memperhatikan bagaimana keadaan murid-murid pada waktu itu. Diceritakan apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan. Yesus bertanya kepada mereka. Dan ketika Yesus bertanya, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dan ayat yang ke-8 dan seterusnya di situ diceritakan apa yang menjadi keadaan kondisi unek-unek dari hati mereka. Mereka menceritakan, apakah engkau satu-satunya orang asing yang ada di Yerusalem? Kau tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem hari-hari ini. Dan mereka mulai menceritakan bagaimana Yesus yang adalah nabi. Ya. Mereka berharap bahwa Yesus itu akan menjadi penolong, ya, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Mereka memimpikan, mempunyai cita-cita bahwa dialah Yesus yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Yesus yang dinanti-nantikan untuk menjadi raja. Tetapi apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan tidak menjadi kenyataan. Ayat yang ke-22 di situ diceritakan, ayat 21 terlebih dahulu. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Kemudian ayat yang selanjutnya berkata, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka bahkan berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami kekecewaan, mereka mengalami keputusasaan di dalam hidup. Ya, kegoncangan terjadi saat mereka mengalami Yesus yang mereka andalkan itu tidak bisa menjawab apa yang menjadi cita-cita atau harapan dari mereka. Nah, malam hari ini kita akan belajar beberapa hal. Mengapa seringkali kita pun di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita berkata, aku adalah pelayan Tuhan, aku adalah anak-anak Tuhan, aku adalah orang yang sungguh-sungguh melayani, ikut Tuhan. Tetapi seringkali kita pun mengalami keadaan yang sama seperti yang dialami oleh murid-murid. Apa yang menjadi masalah mereka? Mereka tidak mengenal Dia. Kadangkala kita pun mengalami hal yang sama. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita ditindas, ketika kita mengalami persoalan pergumulan yang berat di dalam hidup ini, seringkali Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan kita. Seringkali Tuhan itu berkata-kata, berbicara kepada kita secara pribadi. Tetapi seringkali kita tidak mengenal, tidak bisa mengenali Dia. Nah, malam hari ini saya ingin sharing, ada beberapa hal yang membuat mengapa mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Kita perhatikan yang pertama, mengapa mereka tidak bisa atau tidak dapat mengenal Dia, yaitu ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Di sini Yesus mencela, bahkan Yesus mengatakan kepada murid-murid itu, kamu itu orang bodoh. Orang bodoh bukan berarti orang yang tidak memiliki pendidikan.
Orang bodoh bukan berarti orang yang tidak memiliki pengetahuan yang tinggi. Tetapi Tuhan mengatakan, saya, engkau dan saya adalah orang bodoh ketika kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Dikatakan, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Seringkali kita dengar firman, bahkan mungkin di era pandemi ini, mulai pagi sampai tengah malam, 24 jam kita bisa mengakses firman Tuhan melalui khotbah, melalui membaca Alkitab, ya. Semuanya dengan mudah kita bisa dapatkan. Tetapi seringkali apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan itu seringkali membuat kita ini tidak mempercayai firman Tuhan, ya. Mengapa kita tidak percaya? Karena begitu besar pergumulan atau masalah atau keadaan yang dialami oleh murid-murid itu. Seringkali kita pun mengalami hal yang sama. Kita tidak bisa percaya kepada janji firman Tuhan. Kita berkata, masalahku ini terlalu berat. Oh, persoalanku ini tidak ada yang menolong. Memang firman Tuhan berkata, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tetapi di mana Tuhan itu ketika aku sedang membutuhkan jawaban bagi setiap masalah? Seakan-akan itu Tuhan itu nggak peduli. Bahkan ketika kita masuk di dalam doa, seringkali kita merasa seakan-akan doa kita itu naik cuma di atas plafon kemudian hilang begitu saja. Seakan-akan doa kita itu tidak berguna. Berapa banyak hari-hari ini kita pun mempunyai atau mengalami keadaan seperti murid-murid ini, ya. Kita tidak percaya kepada janji firman Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini biarlah nasihat firman Tuhan ini membukakan, mencelikan mata rohani kita. Ayat yang ke-26 berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Perhatikan ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Pentingnya kita membaca firman Tuhan. Kadangkala manusia sering lupa, kadangkala kita perlu diingatkan kembali. Memang kadangkala firman itu sering kita baca, tetapi ada saatnya ketika Tuhan itu mau rindu berbicara kepada kita secara pribadi. Tuhan bisa memakai firman yang sering kali kita baca untuk berbicara jauh lebih tajam daripada hari-hari sebelumnya. Bahkan ketika kita masuk di dalam penyembahan, ketika kita masuk dalam doa, ketika kita berlutut menyembah kepada Tuhan, seakan-akan firman itu terngiang-ngiang, mengingatkan kita kembali. Firman itu timbul ketika kita menyembah. Itulah yang dinamakan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Hari ini, mari kita buka hati kita lebar-lebar. Saat mungkin kita berdoa, kita diingatkan selintas nama dari seseorang, ya, Tuhan ingin kita mendoakan orang itu. Mungkin kita masuk di dalam lagu penyembahan, ada satu kalimat yang begitu menyentuh di dalam hati kita. Dan ketika saat kita menaikkan lagu penyembahan ini, tiba-tiba hati kita tersentuh. Tanpa terasa kita mulai meneteskan air mata. Di situ pun saya berkata, itulah saatnya Tuhan berbicara, menyentuh hati kita. Dibutuhkan kepekaan yang lebih lagi. Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya kepada setiap kita, bisa melalui rangkaian-rangkaian peristiwa di dalam hidup ini. Memang kelihatannya kita seakan-akan berjalan dalam lembah kekelaman. Seakan-akan kita dibiarkan
berjalan tertatih-tatih melewati yang namanya lembah air mata. Oh, kita berkata, Tuhan, aku tidak kuat. Tuhan, sungguh Tuhan, aku tidak mampu. Dan kita berkata, Tuhan, seandainya Engkau menolong aku saat ini juga, aku sungguh percaya bahwa Engkau hidup, Engkau ada, Engkau Allah yang layak kami sembah. Tetapi kenyataan yang terjadi, Tuhan sampai hari ini belum menjawab doa kita. Tetapi di dalam kita berjalan melalui lembah air mata, lembah kekelaman, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Saya mau katakan, inilah bentuk penyertaan Tuhan. Dia menggandeng kita, Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh. Meskipun tertatih-tatih, mungkin kelihatannya bertahun-tahun itu kemajuannya cuma selangkah. Tetapi biarlah kita memiliki kesabaran, ketekunan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu malam hari ini buka hatimu. Jangan lagi ada yang menghalang-halangi mata rohani kita untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ini. Memang rasanya berat, memang rasanya sulit. Tetapi ketika kita percaya Tuhan ada di dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan merasakan bagaimana Immanuel itu. Memang perjalanannya sulit, tetapi aku percaya Tuhan tidak akan membiarkan aku. Memang diperlakukan dengan tidak adil oleh manusia. Mungkin itu saudaramu sendiri, mungkin itu rekan sekerjamu, mungkin itu atasanmu, engkau diperlakukan tidak adil. Tapi mari hari ini kita tetap percaya, manusia boleh melakukan apa saja kepada kehidupan kita, tetapi Allah yang besar ada di pihak kita. Dia yang akan backup, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu melewati setapak demi setapak. Mungkin perlu jatuh bangun, tidak apa-apa. Perjalanan bersama Tuhan membuat kita percaya, membuat kita melihat arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti murid-murid ini, mereka tidak mengerti karena mereka tidak percaya. Ya, kemudian yang kedua, Tuhan akan hadir, Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita jika, ayat yang ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia besar, Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang tadinya mereka tidak mengenal Tuhan, meskipun Yesus sendiri yang mendatangi mereka, mendekati mereka, berjalan-jalan dengan mereka. Dan ketika mereka tidak mengenal Yesus, ditandai dengan wajahnya, mukanya itu muram. Tetapi ketika mereka mengundang Yesus hadir, tinggal bersama-sama dengan mereka, maka ketika itu terbukalah mata mereka dan mengenal Dia. Ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Yang kedua, kita akan bisa mengenal Dia kalau kita mengundang Dia hadir, mendesak Dia untuk tinggal di dalam hidup kita, bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan mengenal hari demi hari, kita akan dipertajam. Semakin kita mengerti, semakin kita mengenal Tuhan kita. Tuhan tidak bisa berubah. Dia tetap kekal selama-lamanya. Dulu Dia mengasihi kita, dulu Dia menolong kita. Hari ini Dia juga menolong kita. Bahkan sampai selama-lamanya Dia akan tinggal dan menolong di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, malam hari ini mungkin kita sudah mengalami keletih lesuan, capek rasanya. Menjalani hidup ini rasa-rasanya tidak ada semangat. Rasa-rasanya ada tawar hati, ya. Mari malam hari ini, kalau kita dengar firman, kalau engkau mendesak Yesus, hadirlah di dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau dengar firman, responmu, hatimu berkobar-kobar. Ada semangat yang baru untuk mentaati firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman itu. Maka saya percaya Dia akan menyatakan dirinya lebih lagi. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada setiap kita, kita mampu mengenal Tuhan. Sebagai manusia, kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan yang kudus, yang maha tinggi dengan keadaan atau usaha kita seberat atau sekudus apapun. Tidak mungkin bisa kita mengenal Dia. Tetapi kalau Tuhan turun pangkatnya, grade-nya turun untuk Dia menyatakan diri kepada manusia, itu bisa. Itu yang dinamakan grace, anugerah kasih karunia. Dia yang menyatakan diri kepada setiap itu. Usaha manusia untuk mengenal Tuhan semuanya akan sia-sia. Tetapi biarlah Allah yang kudus, Allah yang besar itu malam hari ini menyatakan diri kepada kita dan tinggal bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kita akan mampu mengenal Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, ayat yang sering kali kita baca, ya, Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah, yang Tuhan inginkan ialah mengenal Dia. Tuhan ingin membangun hubungan yang kita harus bangun setiap hari. Kenalilah Tuhan, kenalilah Dia. Bukan cuma kenal Dia, tetapi kuasa kebangkitannya. Kenalilah kuasanya. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Oh, Tuhan tidak sanggup menolong di dalam hidupku. Oh, Tuhan tidak mampu menyembuhkan sakit penyakitku. Oh, Tuhan tidak mampu memberkati usaha pekerjaanku. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Buka hatimu, izinkan Dia tinggal di dalam hidupmu, supaya kita mengenal Dia. Bukan cuma mengenal pribadinya, tetapi mengenal kuasa kebangkitannya. Ada power, kuasa yang tidak pernah bisa kita pikirkan dari kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan di dalam penderitaannya. Kita bisa mengenali penderitaan kita di dunia ini belum seberapa, tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan ketika Dia rela menerima semua penderitaan demi penderitaan. Bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tetapi semua penderitaannya Dia lakukan, Dia terima dengan rela, karena Dia sangat mengasihi engkau dan saya. Dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
tujuan akhirnya adalah kita menjadi serupa dengan Tuhan. Mari buka hatimu lebar-lebar malam hari ini. Firman Tuhan yang sederhana. Perjalanan bersama dengan Tuhan di Emmaus akan menjadi perjalanan yang indah ketika kita mengenal Dia. Dibutuhkan apa? Yang pertama, dibutuhkan hati yang percaya. Jangan menjadi orang bodoh yang lamban untuk percaya. Responi. Kita mau percaya, katakan, Tuhan, aku percaya Engkau ada di dalam kehidupanku. Yang kedua, kalau engkau belum merasakan atau mengenal Dia, undang Tuhan hadir untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Dua hal ini, percayai firman Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan, supaya engkau bisa melewati semua masalah di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan di dalam setiap kelemahan, disitulah Tuhan hadir dan menyatakan dirinya. Mari renungkan baik-baik penderitaan yang berat apa yang sedang kau alami. Seringkali kita mengeluh, seringkali kita marah dengan keadaan yang terjadi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pantaskah, layakkah kita marah? Sudah sebandingkah penderitaanmu dengan penderitaan yang Dia terima ketika Dia menjalaninya untuk engkau dan saya? Semuanya tidak sebanding, bukan? Mari di dalam kelemahan kau tetap bisa mengucap syukur. Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada, kalau hari ini aku mampu menjalani semua masalahku, aku percaya ada tangan Tuhan yang kuat, yang terus menuntun langkah demi langkah, yang kadangkala terseok-seok, kadangkala kami mengalami jatuh bangun. Iman yang tidak seperti yang kau kehendaki, Bapa. Malam hari ini, biarlah kau kobarkan iman kami sekali lagi, untuk kami bisa merespon kehadiran Tuhan. Perjalanan ke Emmaus akan menjadi perjalanan yang indah untuk kami kembali ke Yerusalem. Yang tadinya kami menjalani perjalanan ke Emmaus dengan kekuatan kami sendiri, menjadikan kami capek, menjadikan muka kami muram, tidak bersemangat. Tetapi ketika kami menyadari kehadiran Tuhan, Emmaus menjadi satu titik balik kami. Kami tidak mau tinggal di Emmaus. Kami mau kembali ke Yerusalem. Kembalikan kami kepada kasih yang mula-mula, kasih yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saya rindu berdoa malam hari ini. Berapa banyak malam hari ini kau yang mengalami kelesuan, tawar hati, tidak ada lagi semangat, semua sudah berubah. Kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Malam hari ini berdoa, Tuhan ampuni kami, yang malam hari ini kami mungkin tidak menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Memang kami bodoh, Tuhan. Seringkali kami tidak mempercayai janji firman-Mu. Seringkali kami lupa
akan janji firman-Mu yang kami tahu firman-Mu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa. Seberapa banyak Bapak Ibu yang taruh tangan kanannya di dada, Engkau yang menjamah kami, Engkau yang melawat kami, Engkau yang memperhatikan keadaan kami. Kobarkan api itu, taruh Roh Kudus-Mu kembali menyala-nyala di hadapan, di hidup kami, untuk kembali kami menyala melayani Tuhan dengan semangat yang baru, kasih yang mula-mula. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, hidup kami menjadi tempat tinggal-Mu, supaya kami mengenal Engkau, membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, mengenal kuasa kebangkitan-Mu yang begitu dahsyat di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika kami membatasi kuasa-Mu bekerja. Malam hari ini, biarlah tangan-Mu terulur untuk menjamah kami, mengubah cara pandang kami, memberikan semangat yang baru, kekuatan dari tempat maha tinggi turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mulai menyembah Bapak Ibu. Kalau Kau punya kerinduan kepada Tuhan,
kedua tanganmu dengan hati yang mengucap syukur. Responi semua yang terjadi di dalam kehidupan ini dengan hati yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Yang memiliki pergumulan, masalah, persoalan, mari kau berdoa dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Ya Ramatasya darala barabatasika la barabarabara. Inna Ramatasika la barabarabarabatasya la bara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 batasika la Ramatasya darala barabarabatakara. Haleluya, haleluya. Katakan kepada masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Allah yang dahsyat, aku punya Allah yang ajaib. Oh Ramatasyandara barabatakara barabarara. Biarlah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku hancurkan, aku patahkan kuasa. Biar Tuhan yang hidup, Allah yang besar, tetap tinggal di dalam kehidupan, berjalan bersama-sama dengan hidupku. Ora matasyandara patakara la barabarabata shikara patakara la barabarabata shikala barabatasyandara patakara. Haleluya. Ora matasyikala barabatasyandara. Ya rabatasyandara la barabarabarabarabarabarabarabarabatasyandara la barabarabarabarabarabarabarabarabata. Mari berbahasa roh dengan Tuhan. Bangun imanmu, bangun imanmu. Korabatasyandara la barabarabarabarabarabatakara la barabarabarabarabara. Biar Tuhan mengobarkan hatimu, menyala-nyala. Biar Roh Kudus yang memampukan engkau. Shikarabatakara la barabatasyandara la barabatakara la barabarabarabatakara la barabarabarabarabarabatas. Bersama-sama dengan Tuhan, aku mampu menghadapi semuanya. Malam hari ini yang sakit Tuhan Kau jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Kau dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kira patakara la barabarabatas.
perkara. Inilah hidup kami yang berkata kepada Tuhan, haleluya. Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya, iman kami teguh di dalam Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi firman-Mu malam hari ini yang menguatkan setiap kami. Kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Hidup kami menang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang bertindak buat setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti acara live streaming doa malam persekutuan doa Victory Family malam hari ini Tuhan. Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu kesesakan hidup kami. Mari Bapa, Kau ulurkan tangan untuk menjamah kepada kami. Berikan kekuatan, berikan jalan keluar, berikan iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang tidak goyah. Karena dari iman itulah Engkau membuat mujizat, perbuatan ajaib yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami harus berpisah satu dengan yang lain. Kami perlu berkat-Mu turun atas setiap kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kita malam hari ini. Hidupmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa pulang, nikmati berkat itu seumur hidupmu. Engkau diberkati Tuhan, dibuat Tuhan terus naik menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau diberkati supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu yang ajaib, yang besar, yang tidak pernah kami pikirkan, nyata di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.